siang Ibu-ibu. Siang. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, oke, pada pertemuan yang lalu kita itu membahas tentang kriteria jamban sehat ya Bu ya. Nah, pertemuan yang kemarin itu masih di modul 7 mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini selanjutnya adalah sesi 13 langkah 3 mengenai tantangan menggunakan jamban sehat. Mungkin kemarin jenengan dijelaskan tentang kriteria jamban sehat gitu kan. Jenengan sudah paham lah jamban sehat itu seperti apa, seperti halnya dengan WC dan sumber air jaraknya 10 sampai 15 meter atau septic tanknya jarak antara sumber air dan septic tank 10 sampai 15 meter, kemudian ruangannya tertutup dan ada ventilasi gitu kan. Paham ya Bu ya yang dijelaskan pertemuan lalu. Nah, sekarang jenengan kemarin baru pengenalan tentang kriteria jamban sehat. Nah, mungkin jenengan masih melakukan hal yang kebiasaan-kebiasaan yang jenengan dilakukan perihal penggunaan jamban atau jenengan ketika BAB masih sembarangan. Masih ada Bu di sini Bu? Banyak. Masih. Nah, di sini di langkah langkah 3 ini di sesi 13 itu ada tantangan menggunakan jamban sehat. Ini dimaksud tantangan apa Mas? Tantangan berarti bisa sih jenengan angel lemen ngon buang air besar di tempat yang seharusnya atau memang sesuai dengan kriteria jamban sehat. Kalau Mas Endra sendiri tantangannya apa ketika menggunakan jamban sehat? Suasananya berbeda. Suasana berbeda. Oke. Suasana berbeda. Kalau Ibu Ida Orang duit. orang duit. Nah, oke. Tidak punya uang ya Bu ya. Kemudian untuk Mas Ibnu yang ngantuk dari tadi coba. Iya, Bapak nih Mas. Orang angelan betul. Iya. Nggak menurut zaman sehat. Iya, betul. Susah keluarnya. Oke. Itu kenapa Mas Ibnu? Kenapa susah keluar ketika menggunakan jamban sehat yang tertutup dan bersih? Oh, Iya. Tertutup. Iya. suasana alam ya. Iya, Suasana alam lah ya. Saya kayak nih kutub. Kutub ya. Kalau Ibu Ika gimana? Tantangan menggunakan jamban sehat? Tangan apa ya? Di rumah sudah menggunakan jamban sehat belum? Belum, Pak. Belum. Masih menggunakan apa sehari-harinya, Bu? Bisa neng kae. Kali. Karang apa ya? Karang. Ruangan. Ruangan. Oh, yang pinggir kali itu di pinggiran. Kayaknya mana, Pak? Kenapa, Bu? Kenapa nggak menggunakan jamban sehat? Tantangannya apa? Neng kana silir enak. Silir masih di ini ya, suasana alam ya. Oke. Di sini ada salah satunya sudah menggunakan jamban sehat. Kalau Mbak Ida, Mbak Maulida Belum. Pak. belum. Iya. Sebabnya apa? Kendalanya apa? Duitnya nggak ada, belum ada. Uangnya tidak ada, sudah seperti Bu Ida ya, Iya, berarti terus ya. kan nang kali gue bisa apa ya Pak? Bisa Ngobrol. ngobrol karo sing Oh. liyane kan ngangkat bareng balik bareng ngobrol ngono-ngono batir. Ising Oke. siapa? Nah, tadi dari Mas Endra sendiri katanya suasana berbeda. Ya. Nah, untuk menjawab tantangan ini ketika menggunakan jamban sehat, jenengan apa yang harus dilakukan? Seperti misalnya ya suasana berbeda. Apakah di zaman itu harus disediakan seperti halnya di alam? Kan nggak mungkin, tempat yang sempit kan. Berarti kan harus dari jenengan sendiri harus bagaimana merubah kebiasaan ya. Kebiasaannya. Oke, merubah kebiasaan. Kebiasaan. Kemudian tadi Bu Ida menjawab tantangannya tidak punya uang. Lah, menurut Bu Ida sendiri apa yang harus dilakukan? Arisan. Arisan. Sejauh ini gimana warga untuk Arisan ini gotong gentelan. royong? Oh iya. Arisan ya. Iya, gentelan gawe. Lakat duite, jadi ngene kan. Kalau di sini istilahnya apa? Libotan atau gimana, Bu? Arane apa? Botan. Ya seperti itu intinya arisan ya, dan gotong royong antar warga membuat jamban umum yang sesuai dengan kriteria jamban sehat ya Bu ya. Betul. Terus kemudian untuk
Mas Ibnu tadi menjawab susah keluarnya karena kenapa? Kudune ngayale sing dhuwur, Mas. Banyak ngayalnya sing dhuwur. Iya. Kalau jangan sampai ya ketika BAB itu menghayal tinggi-tinggi nanti jatuh gitu ya. Suara beda. Nah, berarti menurut jenengan sendiri seharusnya tuh bagaimana dari posisi pemerintah Ya. atau gimana? Jaluk anggaran wis ya, Mas. Ayo gue. Iya, gawe jamban sing apik tenan. Dan kebiasaan harus dirubah ya, Iya, Pak, ya. betul. Gitu. Pokoknya dari itu. Berarti bantuan pemerintah ya, bantuan jamban sehat. Jamban sehat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Menabung Pak, menabung. Menabung. Oke, Iya. good. Itu saran yang bagus untuk menabung. Oke. Menabung. Oke. Di sini kenapa saya sampaikan ya? Tadi saya pertama tanyakan tantangan-tantangan apa yang kenapa sih masih ada di lingkungan KPM atau di sekitar kita, masyarakat sekitar kita, apalagi masyarakat desa ya, yang belum paham mengenai jamban sehat. Nah, ternyata di sini tantangannya ditemukan seperti ini ya, suasana berbeda, tidak punya uang, terus susah keluarnya, dan terus ada lagi mungkin tidak serasa dengan suasana alam gitu ya, tidak menyatu. Nah, harus dilakukan yang merubah kebiasaan ya, ibu-ibu ya, dari mulai sekarang dari jenengan sendiri, apa sih manfaat dari merubah kebiasaan, kemudian dari usaha-usaha yang dilakukan untuk menyediakan jamban sehat tadi, arisan juga, bantuan jamban sehat dan menabung. Nah, manfaatnya apa? Dengan memiliki atau penggunaan jamban sehat itu jenengan bisa mencegah dan menangani stunting melalui kebersihan diri. Itu bagian dari pencegahan dan penanganan stunting. Karena ketika lingkungan kotor, tercemar, itu juga mengakibatkan dan menimbulkan berbagai penyakit penularan atau penularan penyakit seperti halnya tipes, diare gitu kan, terus disentri. Nah, itu penyakit-penyakit tersebut ketika dialami anak-anak jenengan yang umurnya di antara 0 sampai 6 tahun itu mengakibatkan stunting. Stunting kayak apa sih Mas gitu kan? Pasti bertanya ya, stunting apa sih Bu? Cebol. Cebol. Terus kalau Mas Hendra? Kalau kendep pas. Ada ya intinya. Iya, kurang Ya lebih intinya sama. adalah stunting itu gagal tumbuh dan gagal kembang, di mana di usianya, tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai standar menurut yang sudah dipatokan Kemenkes gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini akan saya bagikan terkait dengan tabel janji diri. Nah, tabel janji diri berarti gini. Jenengan saya sudah jelaskan. Jenengan merasa selama ini tidak menggunakan jamban sehat, kendalanya sudah tadi ya dipaparkan ya. Nah, kedepannya supaya jenengan berubah kebiasaannya dan kemudian tadi diupayakan menabung dan arisan, berarti kan ada komitmen atau janji pada diri sendiri untuk merubah kebiasaan penggunaan jamban yang tidak sehat gitu ya. Berarti selanjutnya harus diupayakan penggunaan jamban yang sehat menurut kriteria yang sudah disampaikan minggu lalu. Oke? Di sini ada 3 sebagai perwakilan dari Mas Hendra. Ini ada terus Ibu Ida, terus Mbak Ika, monggo, dan Mbak Molita. Ya, di ini 12 itu di nomor 12 silahkan dengan tulisan monggo di spidol ini saya terkait ini Wida. Nah, nomor 12 itu adalah tabel janji diri. Berarti apa? Rencana jenengan ke depan itu apa yang harus dilakukan ketika jenengan sudah benar-benar mau menggunakan jamban sehat. Monggo ditulis saja. Di nomor 12 ya. Nomor 12. Iya. Apa 1 Januari? Ini Bu. Nah, pemanfaatan jamban sehat. Mendukung Langkah apa? Nanti janjinya dengan janjinya apa? Misal tadi merubah kebiasaan, terus akan menabung, ditulis saja. Selama ya.
Oke, terima kasih sudah mengumumkan tabel sendiri. Bentar ya Bu ya, saya bahas dulu. Nanti tabel janji dari ini nanti jenengan bawa lagi ke rumah supaya nanti ke depan minggu pertemuan selanjutnya saya cek lagi apakah sudah melaksanakan atau belum, gitu kan? Oke, di sini ada Ibu Ida. Tabel janji diri kedepannya akan menabung dan merubah pemikiran. Ini milik siapa? Oh, Pak Hendra. Oke. Kemudian Ibu Ida menabung lewat arisan. Terus iya, oke. Terus kemudian kelompoknya Ibu Ida itu menabung, ya. Menabung. Nah, di sini ada kolom pelaksanaan, ya, kolom pelaksanaan. Nanti pertemuan selanjutnya ini akan saya bahas dan akan saya cek kembali karena tabel janji diri ini akan dibawa jenengan di rumah, ya. Misal menabung lewat arisan. Nah, pertemuan selanjutnya jenengan harus ada progres atau ada ini apa namanya perkembangan. Ada belum, sedang, atau proses, atau sudah selesai, gitu kan. Nah, ketika jenengan dari 3 ini tinggal pilih nanti pertemuan selanjutnya nanti centang yang mana, gitu ya. Nanti saya cek kembali, saya lihat juga nanti home visit sekalipun nanti saya akan lakukan. Oke, Bu, paham nggih? Paham. Monggo dipegang kembali tabel janji dirinya. Satunya monggo. Oke. Terakhir terkait dengan penggunaan Jamban Sehat, ya Bu ya. Kita dari pemerintah sudah memberikan bantuan melalui program PKH, ya Bu ya. Dan supaya apa? Fungsinya adalah harus mengoptimalkan bantuan sosial tersebut dalam rangka memanfaatkan Jamban Sehat sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Oke, apabila nanti ke depan dengan merasa kebingungan dengan tentang Jamban Sehat, bisa menghubungi SDM tenaga sosial yang di sini adalah SDM PKH. Di sini pendamping juga akan membantu jenengan untuk mengadvokasi dan membantu jenengan mendapatkan layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan oleh jenengan semuanya. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya? Oke. Oke, pada sesi ini terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, maka sesi ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.